Jelangkung Jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Malam itu, udara di sekitar makam tua terasa berat. Kabut tipis turun dari pepohonan besar yang menaungi area itu. Di antara nisan-nisan berlumut, aroma kemenyan samar tercium, bercampur dengan bau bunga melati yang mulai busuk. Tempat itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Konon sering terdengar suara-suara aneh saat tengah malam. Tangisan perempuan, langkah kaki tanpa rupa, bahkan bisikan yang memanggil nama orang. 3 pemuda, Napol, Ardi, dan Jeffrey, datang dengan penuh rasa penasaran. Mereka tidak sendiri. Seorang warga lokal bernama Bang Chandra ikut serta. Dialah yang mengarahkan mereka ke makam ini. Banyak yang bilang tempat ini keramat. Kalau berani, kalian coba main jelangkung di sini, kata Bang Chandra dengan nada datar, seolah ingin menguji mereka. Awalnya, mereka hanya menganggap ini sebagai konten seru untuk diabadikan di kamera. Tapi sejak langkah pertama masuk ke area makam, bulu kuduk mereka berdiri. Angin malam yang dingin menusuk, namun lebih menakutkan adalah kesunyian yang tiba-tiba membungkam semua suara alam. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, hanya hening mencekam. Di sebuah nisan besar yang sudah retak, mereka duduk melingkar. Napol menyalakan lilin. Sinarnya bergetar, seperti menolak untuk bertahan. Jeffrey mengeluarkan boneka jelangkung yang terbuat dari batok kelapa, kain putih, dan kayu. Di tangannya ada spidol, serta papan bertuliskan ya dan tidak. Siap, bisik Ardi, walau jelas suaranya bergetar. Bang Chandra hanya mengangguk. Matanya menatap kosong ke arah makam yang gelap. Suasana kian mencekam, seolah seluruh arwah yang bersemayam di sana ikut menatap mereka. Mereka menggenggam tongkat penopang boneka jelangkung. Dengan suara lirih namun serempak, mereka mulai melantunkan mantra. Jelangkung Jelangsat. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka mengulanginya berkali-kali. Setiap lantunan membuat udara semakin dingin. Lilin berkedip seperti hendak padam. Dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Awalnya samar, namun lama-kelamaan semakin jelas. Lu denger nggak? Tanya Jeffrey. Napol hanya menelan ludah. Matanya melirik kanan kiri. Tiba-tiba, papan kayu di depan mereka bergetar. Spidol yang dipegang boneka itu bergerak perlahan ke arahnya. Gila, ini beneran gerak, gumam Ardi. Dengan suara tercekat, mereka mencoba bertanya, apakah kamu perempuan? Spidol menulis pelan. Ya, kenapa kamu di sini? Spidol bergeser cepat, menulis kata samar, dibunuh. Seketika bulu kuduk mereka merinding. Angin bertiup kencang, lilin padam, menyisakan gelap. Dari kegelapan terdengar suara langkah kaki menyeret, seperti kain basah yang ditarik di atas tanah. Bang Chandra mulai terlihat gelisah. Ia memandang kosong, lalu berbisik lirih, dia sudah datang. Dalam gelap, mereka menyalakan kembali lilin dengan tangan gemetar. Saat cahaya kembali, terlihat sesuatu berdiri di balik nisan. Sosok tinggi, hitam, terbungkus kain kafan kotor. Wajahnya hancur, matanya bolong, namun dari mulut sobeknya muncul senyuman lebar yang dingin. Apakah kamu pocong? Tanya Napol terbata-bata. Spidol bergerak cepat. Ya, boneka jelangkung mulai berguncang hebat.
lalu terhempas ke tanah. Pada saat bersamaan, tubuh Bang Chandra kaku, matanya mendelik putih, tubuhnya melengkat-longkat seperti pocong. "Bang, sadarlah!" teriak Ardi panik. Namun Bang Chandra hanya tertawa seram. Suaranya dalam dan asing, bukan miliknya sendiri. Tiba-tiba, lilin padam lagi. Dari kegelapan, terdengar suara desisan. "Kalian berani memanggilku? Sekarang aku ikut kalian." Sosok pocong itu mendekat, melompat dengan suara du. Tanah bergetar setiap kali ia jatuh. Bang Chandra kini sepenuhnya dirasuki. Tubuhnya melengkat-longkot tak terkendali. Matanya kosong, mulutnya menggeram. Ia menyerang teman Temonia dengan kekuatan tak wajar. Jeffrey terjatuh. Wajahnya nyaris terkena hantaman. Ardi dan Napol berusaha menahannya. Tapi tubuh Bang Chandra seolah 10 kali lebih kuat dari biasanya. Dari balik nisan, sosok pocong itu terus mengamati. Matanya kosong, namun menebarkan teror yang menusuk ke dalam jiwa. Suara tangis, tawa dan bisikan bercampur menjadi satu, membuat kepala mereka pening. "Bawa dia keluar, sekarang!" teriak Napol. Mereka berusaha menyeret Bang Chandra yang memberontak keras. Di saat yang sama, boneka jelangkung tiba-tiba lenyap dari tanah, seakan disambar sesuatu. Kabut semakin tebal. Lilin yang dinyalakan kembali selalu padam dalam sekejap. Seakan ada yang meniupnya dari balik gelap. Suara kain diseret semakin dekat, lalu berhenti tepat di belakang mereka. Perlahan, mereka menoleh. Sosok pocong itu berdiri hanya sejengkal. Wajah rusaknya tersenyum semakin lebar. Dengan susah payah, mereka berhasil menyeret Bang Chandra keluar dari area makam. Seorang warga yang dipanggil segera datang, membaca doa dan memercikan air suci ke tubuhnya. Perlahan, Bang Chandra terkulai lemas, jatuh pingsan. Namun keheningan setelah itu bukan pertanda baik. Mereka sadar boneka jelangkung masih hilang. Hanya tersisa bekas darah ayam yang mengering di tanah, menandakan pintu yang mereka buka belum sepenuhnya tertutup. Sepanjang perjalanan pulang, mereka merasa terus diikuti. Di kaca spion mobil, Napol bersumpah melihat bayangan putih melompat di belakang mereka. Sesampainya di rumah, Jeffrey mendapati spidol yang digunakan tadi tergeletak di kamarnya. Padahal ia yakin benda itu ditinggal di makam. Sejak malam itu, mereka dihantui mimpi buruk. Suara kain diseret, tawa mengerikan, dan bisikan lirih yang selalu sama. Datang, tak dijemput, pulang, tak diantar. Mereka sadar, permainan itu bukan sekadar permainan. Mereka telah mengikat diri dengan sesuatu yang tak bisa mereka lepaskan. Dan mungkin pocong itu kini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, menunggu waktu untuk menagih nyawa.